akan sulit bagi kita memimpin orang banyak kalau kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Oleh karena itu, perlu kita memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kenapa kita memimpin? Memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Karena begini, Allah itu sejak awal merancang penciptaan manusia itu untuk berperan sebagai pemimpin. Istilah yang digunakan oleh Allah adalah khalifah. Jadi memang mulai dari awal kita itu didesain, dirancang oleh Allah untuk menjadi khalifah. Allah memilih kata khalifah karena kalau dilihat dari dimensi Allah, manusia itu wakil. Wakilnya Allah dalam mengelola kehidupan di muka bumi. Maka disebut khalifah. Dan pewakilan kita itu bertindak sebagai wakil Allah itu dalam memimpin diri kita dan memimpin orang banyak dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Maka khalifah kadang-kadang kita artikan sebagai wakil, tapi bisa juga kita artikan sebagai pemimpin. Contoh yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang untuk kehidupan manusia. Abu Bakar itu disebut khalifah. Khalifah itu wakil. Wakil dari Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Maka Abu Bakar disebut khalifah sebagai wakilnya Nabi Muhammad di dalam memimpin umat. Karena tugasnya itu memimpin umat supaya menjalani kehidupan secara islami, maka orang-orang menganggap khalifah itu pemimpin. Jadi perbedaan penerjemahan itu hanya dilihat dari dimensi mana. Dari dimensi Allah, dari dimensi Rasulullah itu khalifah, wakil. Dari dimensi manusia, khalifah itu pemimpin. Makanya dari situ Umar tidak mau disebut khalifah. Karena kalau Umar itu disebut khalifah, dia menganggap dia mewakili Abu Bakar. Dan dia tidak mau mewakili Abu Bakar. Dia maunya mewakili Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, jangan panggil aku khalifah, tapi panggillah aku Amirul Mukminin, yang memerintah orang-orang mukmin. Maka kalau kita mengutip khalifah sebagai jabatannya dengan diterangkan oleh Amirul Mukminin, begitu disebut Amirul Mukminin pasti rujukannya ke Umar bin Khattab. Nah, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah itu bisa kita rujuk ke firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini informasi disampaikan kepada para malaikat. Para malaikat langsung nangkep bahwa manusia itu ditugasi untuk memimpin kehidupan di muka bumi. Tentu Allah ketika memberitahukan kepada para malaikat itu dengan deskripsi, dengan uraian-uraian bahwa manusia itu karakternya begini, 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 dan kemampuannya manusia itu begini, 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 dan sebagainya. Jadi keterangannya itu rinci, tidak hanya seperti ini, tidak hanya ja'ilun fil ardi khalifah. Taunya dari mana? Taunya para malaikat itu bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang akan saling menumpahkan darah? Mereka bertikai satu dengan yang lain,
Malaikat itu tidak bisa mengatakan itu kalau tidak ada informasi sebelumnya dari Allah. Taunya dari mana? Taunya dari pengakuan malaikat sendiri. Mereka mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang engkau beritahukan kepada kami. Maka kita bisa memahami bahwa Allah itu menjelaskannya itu rinci. Karena malaikat itu tidak akan tahu kalau tidak ada penjelasan sebelumnya. Maka ini saya sekaligus maksud saya itu meluruskan pendapat bahwa banyak orang mengatakan bahwa malaikat itu tahu apa yang akan terjadi. Enggak, malaikat itu tidak tahu apa yang akan terjadi kalau tidak diberitahu oleh Allah. Jadi sampai malaikat itu bisa membantah atau mempertanyakan itu karena diuraikan oleh Allah secara rinci. Ini cara Allah bertutur kata supaya kalimat di dalam Al-Quran itu pendek. Enggak seperti novel. Ya, nggak seperti novel, itu dirinci yang sampai detail-detail. Oh, dia sudah ngomong kok. Kalau di novel seperti itu, tapi di Al-Quran Allah itu betul-betul meringkas yang pembacanya itu nanti diharapkan mengetahui sendiri. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita mesti memperhatikan kalimat satu dengan kalimat yang lain kaitannya. Jadi diuraikan memang manusia itu nanti akan suka bertikai. Karena apa? Resources, sumber daya di bumi itu terbatas. Berbeda dengan di surga. Surga itu sumber daya itu berlebih. Karena berlebih, orang nggak perlu berebut. Ya, nggak perlu berebut. Karena nggak perlu berebut, ya nggak ada pertikaian di sana. Kalau nanti di bumi, karena resourcesnya terbatas, maka mereka akan memperebutkan resources yang terbatas. Nah, contoh yang gampang, di satu negara, itu kepala negara, presiden atau perdana menteri atau raja, itu hanya satu. Karena posisi itu hanya satu, maka diperebutkan orang banyak. Karena itu diperebutkan, maka ada kemungkinan berantem. Berantemnya itu bisa juga terjadi pembunuhan. Ada ratusan orang yang mati ketika ada pemilihan umum dan sebagainya. Itu kan salah satu contoh bahwa karena resourcesnya terbatas, maka orang-orang itu akan suka berantem. Dan itu dibuktikan ketika Nabi Adam baru mempunyai anak, belum mempunyai cucu. Sumber daya manusia masih terbatas. Jumlah wanita sangat terbatas. Maka ada perebutan antara dua saudara untuk memperebutkan istri. Terjadilah pertikaian dan pertumpahan darah. Nah, ya, jadi manusia itu mempunyai karakter yang merebutkan itu, tetapi jangan lupa malaikat itu diingatkan oleh Allah bahwa memimpin satu masyarakat itu butuh ilmu. Oleh karena itu, Nabi Adam atau manusia diberi ilmu untuk mengelola kehidupan di muka bumi ini. Dibuktikan ketika Allah itu ngetes para malaikat, kamu tahu nggak ini? Sebutin. Mereka tidak bisa menjawab. Kami nggak tahu, karena engkau belum memberitahu kepada kami. Tapi coba Adam. Nabi Adam bisa menerangkan hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitarnya sekaligus fungsinya. Nah, oleh karena itu memang mengelola kehidupan itu harus disertai dengan ilmu. Itu nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya bahwa kalau kita memimpin itu kita butuh apa saja. Misalnya antara lain kita membutuhkan ilmu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesantunan dan sebagainya. Itu insya Allah kita bahas yang akan datang. Tapi sebelum kita memimpin orang banyak, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Dan ketika kita ditugasi oleh Allah untuk memimpin, kita harus memimpin dengan cara yang bertanggung jawab. Tidak bisa kita memimpin seenaknya sendiri. Harus dengan cara bertanggung jawab, dan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW di hadis yang ada di depan kita. Ala kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa masing-masing kalian itu adalah penggembala. Saya menyebut penggembala ini arti asli dari kata ra'in. Ra'in itu kata sifat dari ra'a yang artinya menggembala. Menggembala itu mengurusi banyak binatang supaya mereka bisa makan, minum, dan tidak terjerumus ke jurang dan sebagainya, kembali ke kandang dan sebagainya. Itu orang yang menggembala. Nah, Rasulullah menggunakan kata gembala ini sebagai kata kias, bahwa masing-masing kita manusia itu ditugasi untuk memimpin orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Kalau memimpin orang-orang yang ada di bawahnya itu atau di bawah tanggung jawabnya, itu namanya beda-beda. Kita yang membedakan. Tapi Rasulullah menyebutnya semuanya itu ra'in. Ya, semuanya adalah ra'in. Kita membedakan kalau memimpin suatu perusahaan, pucuk pimpinannya disebut direktur utama. Koleganya yang membantu dia di bidang tertentu itu direktur. Lalu di bawahnya ada manajer dan seterusnya. Jadi disebut direktur atau manajer itu tergantung lingkupnya. Begitu juga negara yang memimpin itu bisa disebut presiden. Presiden bisa merangkap Perdana Menteri, atau bisa juga presiden tidak merangkap sebagai Perdana Menteri. Ada kalanya raja. Kalau memimpin itu di pabrik, bisa mandor misalnya, atau pengawas. Kalau itu memimpin di sekolahan atau madrasah, kita sebut guru. Yang di antara guru-guru ada kepalanya, kepala sekolah. Jadi masing-masing itu mempunyai jabatan yang tugasnya memimpin sesuai dengan bidangnya. Kita membedakan namanya itu dengan istilah-istilah yang berbeda. Tapi Rasulullah menyebutnya semuanya sama, yaitu ra'in. Jadi kita bisa mengartikan ra'in itu sebagai pemimpin, kita bisa mengartikan itu sebagai manajer. Manajer itu kan memanage, yang kontrol, yang mengendalikan operasional perusahaan. Ya. Jadi masing-masing kalian adalah pemimpin yang nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kepemimpinan itu dalam bahasa Arab ra'iyatih. Ya. Ra'iyatih. Itu kata sifat dari ra'in. Kata benda dari ra'in. Yang dipimpin atau cara kepemimpinannya. Jadi ra'iyatih, cara kepemimpinannya atau yang dipimpin. Di sini lebih cocok kalau cara kepemimpinannya. Nah, ra'iyatih itu kita suka mengadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat gitu. Terus dikasih contoh oleh Rasulullah. Fal imamul ladzi 'alan nas, pemimpin yang membawai manusia, dia itu juga ra'in namanya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrajulu, seseorang yang mempunyai istri dan anak, ra'in, dia juga ra'in. Ala kulli baitih, dia pemimpin di rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya oleh Allah untuk diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha, wanita dia sebagai istri dari suami dan sebagai ibu dari anak-anak, juga dia adalah manajer di rumahnya, yang di rumah suaminya yang harus mengelola anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Bahkan budak pun juga sebenarnya manajer. Ya. Wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidih. Pembantu seseorang, dia itu juga manajer, memanage atau mengelola harta tuannya. Jadi ringkasnya, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
setiap individu kalian itu adalah manajer dan akan diminta pertanggungjawaban tentang manajemennya, cara dia memanage. Ya. Jadi ini perlu kita camkan bahwa kita hidup tidak cukup hanya mandiri. Mandiri itu artinya tidak bergantung pada orang lain. Tetapi orang Islam yang baik, dia harus bisa mandiri, bahkan harus bisa mengelola, bisa memimpin pihak lain. Pihak lain itu sesuai dengan lingkupnya sendiri. Ada kalanya lingkup kecil, sempit, ada lingkup luas. Ya. Lingkup kecil dirinya sendiri, lebih luas keluarganya, lebih luas lagi masyarakat. Dan masyarakat itu bisa masyarakat kecil, bisa masyarakat besar, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau memimpin orang lain, setiap orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda. Setiap orang itu mempunyai konklusi yang berbeda ketika melihat sesuatu kejadian. Yang gampang itu misalnya, seorang pelukis, dia melukis sesuatu yang abstrak. Kemudian kalau ada orang tanya, ini gambar apa ini? Jawabannya kan, terserah orang yang lihat, dia mengartikan apa. Jadi terserah apa dia melihat. Ini menunjukkan bahwa setiap orang ketika melihat sesuatu atau suatu kejadian, itu mempunyai penilaian, dan penilaiannya itu berbeda-beda karena pola pikirnya berbeda. Kalau kita memimpin orang lain, kita harus memahami pola pikir orang yang berbeda-beda tadi. Nah, pola pikir yang berbeda-beda itu latar belakangnya banyak sekali. Bisa dia sekolahnya apa, sekolah di mana, yang dipelajari pelajaran apa, sudah pelajaran misalnya pelajaran sejarah yang mana yang dia pelajari dan sebagainya. Itu semuanya akan berpengaruh terhadap pola pikir dia, pengalaman hidupnya. Kemudian bagaimana emosinya dia saat itu semuanya akan mempengaruhi. Nah, kalau kita memimpin harus bisa memahami orang lain. Kita tidak akan bisa memahami orang lain kalau kita tidak bisa memahami diri sendiri. Oleh karena itu, memimpin diri sendiri itu harus kita latih sehingga kita bisa nanti mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas, bisa memimpin orang lain. Ya, maka pagi ini saya ingin menekankan, memimpin diri sendiri itu penting. Dan itu harus kita pelajari, karena memimpin diri sendiri itu tidak mudah. Bahkan bisa lebih sulit dibanding memimpin orang lain yang lingkupnya kecil. Ya. Kenapa begitu? Begini, kadang-kadang orang itu maunya dia itu lebih berkuasa daripada orang lain. Maunya orang lain nurut. Dia menganggap bahwa dia sendiri yang pinter. Dia maunya orang berbuat sesuatu seperti yang dia inginkan, tapi dia tidak mau melakukan yang dia anjurkan. Ya kan ada do what I say, bukan do what I do. Ya. Kalau pemimpin, do what I do, lakukan apa yang aku lakukan. Tapi banyak orang do what I say, lakukan apa yang aku katakan. Kita cek misalnya negara-negara maju kepada negara berkembang, do what I say, buka pasarmu. Jadi kamu tidak boleh menghambat barang masuk ke negerimu. Maka hambatan-hambatan itu harus dibuang. Mereka sendiri memberikan barriers, membuat proteksi barang-barang yang dari luar. Jadi mereka sendiri menghambat masuknya barang, tapi nggak menyuruh orang lain tidak menghambat barang mereka masuk. Nah, itu do what I say. Nah, banyak orang yang seperti itu. Karena apa ya? Karena orang-orang semacam itu memimpin diri sendiri saja tidak bisa. Maka kita harus mengenali diri sendiri supaya kita bisa memimpin diri sendiri. Dan kalau kita menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, kita sendiri itu sudah berbuat baik itu. Allah menegur orang-orang Yahudi ya, yang waktu itu menganjurkan kepada orang-orang setempat, orang Madinah. Itu ajaran nabimu tuh bagus tuh, ikuti aja.
Tapi mereka tidak mau mengikuti. Ya. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nabi menganjurkan penduduk setempat, ikuti aja itu ajarannya bagus. Allah menegur, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menganjurkan manusia untuk berbuat baik, tapi kamu sendiri melupakan dirimu, melupa bahwa kamu juga harus berbuat baik. Nah, jadi jangan sampai kita itu menyuruh orang lain, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Kita menyuruh anak-anak, melarang anak-anak jangan merokok ya, tapi dia sendiri merokok. Nggak efektif. Jadi pemimpin itu harus sudah melakukan kebaikan sebelum menganjurkan orang lain. Nah, untuk memimpin diri sendiri itu kita bisa mengendalikan bagian dari diri sendiri. Ada di dalam diri kita itu bagian yang abstrak ya, bagian itu pekerjaannya dorong. Nah, apa itu? Hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Kalau bahasa Arabnya hawan an-nafsi ya. Hawa itu dorongan, an-nafsi diri. Tapi kita sering menyebut hawa nafsu atau kadang-kadang disingkat dengan nafsu. Sebenarnya nafsu itu diri, self. Dorongannya itu sendiri adalah hawa. Nah, hawa itu bisa kita terjemahkan sebagai kemauan, keinginan, drive, ya, motivasi, itu adalah hawa nafsu. Oleh karena itu hawa nafsu itu penting. Tanpa hawa nafsu kita tidak bisa hidup. Nah, jadi Allah menanamkan pada diri kita adanya dorongan. Dorongan ini yang penting, yang paling mendasar adalah supaya kita bisa mempertahankan kehidupan. Dan itu sangat jelas. Misalnya ketika kita itu butuh tambahan atau masukan energi baru, Allah membuat kita haus, membuat kita lemes. Nah, terus membuat kita haus, lemes, lapar. Haus, lemes, lapar ini adalah mekanisme yang dibuat oleh Allah supaya kita dari dalam diri kita sendiri ada drive, ada dorongan untuk makan gitu. Karena manusia kadang-kadang tuh males gitu ya, malah sering kali males. Nah itu kalau tidak dipaksa begitu nggak jalan itu. Ada orang yang lapar tapi makan nggak mau. Kenapa? Nggak selera. Nah itu padahal seharusnya sudah dikasih dorongan, dibikin lapar. Tapi dia nggak mau. Ya. Jadi dorongan itu adalah sarana yang penting yang ditanamkan oleh Allah agar kita mau terdorong untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya nafsu itu tidak hanya mendorong. Kadang-kadang nafsu itu ngerem. Nah, kadang-kadang ngerem. Kalau orang itu direm oleh hawa nafsunya jadinya pemalas. Jadi malas itu sendiri sebenarnya hawa nafsu. Misalnya ada orang, kamu nggak sholat? Nggak males. Nah, males itu adalah hawa nafsu yang mencegah dia. Hawa nafsu itu penting untuk pertahanan hidup, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Coba. Di sini Allah menyebutkan dihiaskan, dijadikan indah untuk menyukai untuk seseorang menyukai keinginannya sendiri. Jadi kalau orang punya keinginan, dia otomatis senang. Kenapa kamu senang makan ini? Ya aku pengen rasakan enaknya gitu. Jadi ada dorongan untuk segala sesuatu. Kalau tadi saya menyebut dorongan itu hawa, di ayat ini disebut syahwat. Syahwat dalam bahasa Arab sama dengan hawa, yaitu keinginan. Keinginan yang netral, keinginan apa saja. Tapi ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, syahwat itu artinya dorongan birahi.
Jadi ini syahwat, dorongan untuk apa saja. Maka objek dari dorongan itu adalah wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas perak, terus kendaraan yang bagus, binatang ternak, ladang. Nah, semuanya itu yang disebut oleh Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah bekal kehidupan di dunia. Bekal kehidupan dunia. Ini seringkali terjemahnya kurang pas. Dan seringkali diartikan kesenangan. Kalau dikatakan kesenangan, nanti ya hidup ini memang kesenangan. Mati itu hilang kesenangan. Itu salah pikir. Maksudnya mata itu adalah bekal. Bekal untuk kehidupan yang nyaman, yang enak di surga. Gitu. Jadi seringkali terjemahannya kurang pas. Karena terjemahannya kurang pas, lalu orang pemahamannya juga kurang pas. Lalu terus bersenang-senang menikmati kehidupan dunia. Dibilangnya, Quran bilangnya begitu kok. Mata'ul hayatid dunya, kesenangan. Bukan. Bekal. Lah kalau namanya bekal itu sarana untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Nah, di akhir ayat ini disebutkan, Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang bagus. Nah, jadi itu bekal untuk meraih kebagusan yang dijanjikan oleh Allah. Ini banyak orang tidak memahami itu. Akibatnya apa? Harta itu tidak dianggap sebagai sarana, tetapi dianggap sebagai tujuan. Jadi koleksi harta sebanyak-banyaknya. Terus untuk apa? Ya udah seneng aja. Seneng aja. Ketika mati ditinggal juga. Ternyata sampai di akhirat, waduh, aku punya bekal banyak tetapi tidak ada gunanya di akhirat. Nah, itu karena kurang memahami pesan yang ada di ayat ini. Ya. Jadi pengertian hawa nafsu itu sebagai bagian dari diri kita, itu harus kita pimpin. Ya. Jadi kalau sebenarnya memimpin diri kita itu adalah kita memimpin hawa nafsu, memimpin dorongan kita agar dia mendorong ke tujuan yang baik. Jangan sampai dorongan di dalam diri kita itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita mesti melakukan sesuatu yang nanti akibatnya baik, yang ujung-ujungnya baik. Nah itu kepemimpinan diri sendiri intinya di situ. Intinya adalah kita harus bisa memanage, mengelola hawa nafsu kita. Tapi banyak orang tidak mau mempelajari hawa nafsu. Karena tidak mau mempelajari hawa nafsu, akhirnya ya karena tidak mengenal bagaimana bisa memimpin hawa nafsu. Kalau kita mau memimpin orang, kita harus kenal dulu orang itu. Hawa nafsu itu kelakuannya begitu. Misalnya gini, kalau kita mempunyai keinginan, ingin makan sesuatu, kemudian ada orang menghambatnya, nggak boleh. Loh kok orang itu boleh, kok aku nggak boleh? Ya, orang itu boleh, kamu nggak boleh. Kita akan menjadi kesal dan bisa marah. Ya contohnya itu anaknya Nabi Adam yang namanya Kabil. Dia ingin menikahi wanita yang dia sukai. Tapi peraturan melarang dia. Karena peraturan melarang dia, berarti dia dihambat. Ya. Ini bahasa Inggrisnya deprived. Ya. Ada deprivation, ada penghalangan, orang ingin mencapai sesuatu, terus dihalang-halangi. Nah, kalau yang menghalangi dari luar, itu pasti marah. Seberapa marah? Tergantung. Kalau drive-nya ini, dorongannya ini kuat, maka marahnya makin kuat, makin besar. Kalau drive-nya itu lemah, nggak apa-apalah, aku nggak makan itu juga nggak apa-apa, aku bisa makan yang lain. Oh, aku tidak bisa nikah sama wanita itu nggak apa-apa, wanita lain banyak, misalnya begitu. Nah, itu kalau drive-nya itu kurang kuat. Tapi kalau drive-nya kuat, oh bisa itu sampai membunuh. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu, tidak bisa dari luar, harus dari dalam. Nah,
Kalau mengendalikan hawa nafsu dari luar, pasti isinya berontak-berontak. Pasti berontak. Karena ada deprivation tadi. Ada hambatan. Orang mempunyai keinginan sesuatu, terus dihambat. Nah, dihambat oleh faktor luar. Maka cara mengendalikan hawa nafsu ini harus dari dalam, internal, dari dalam diri kita sendiri. Contoh yang drive dari luar, ya. Firaun itu kepingin meningkatkan kekayaan rakyat dengan cara apa? Ada mesin ekonomi. Mesin ekonomi waktu itu belum ada mesin, belum ada industri. Caranya gimana? Manusia jadikan mesin. Penduduk asing, orang-orang dari yang penduduk orang-orang pendatang di Mesir harus menjadi budak bagi penduduk asli dari pribumi. Nah, penduduk asing itu Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub yang pada berdatangan ke Mesir ketika Nabi Yusuf menjadi pejabat di sana. Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Kebetulan di negerinya sendiri sana itu, kakak-kakaknya itu di negeri lain sedang paceklik. Lalu mereka pada berdatangan ke Mesir yang saat itu mempunyai cadangan makanan yang cukup pada berdatangan. Sampai beranak pinak di situ. Lalu karena mereka itu pinter-pinter, mereka menguasai ekonomi. Lalu Firaun membalik mereka. Mereka harus menjadi budak. Nah, ketika menjadi budak itu menjadi mesin ekonomi. Kalau mereka sudah mempunyai mesin ekonomi yang semacam ini, kemudian ada halangan, nggak boleh kamu memperbudak. Nah, kalau kita baca ceritanya Nabi Musa, itu kan misi nomor 1 itu membebaskan Bani Israel dari perbudakan. An arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskan Bani Israel dari cengkeramanmu. Nah, Firaun tidak mau melepaskan karena itu akan mengganggu ekonomi. Coba kita lihat di Amerika ketika ada pergerakan pembebasan perbudakan, itu baru ratusan tahun yang lalu. Kalau ceritanya Nabi Yusuf sampai Nabi Musa itu kan udah berapa ribu tahun, ya. Udah sekitar mungkin sekitar 3.000 tahunan. Ya. Itu Firaun tidak mau melepaskan budak. Nah, ketika di Amerika ada pergerakan pembebasan perbudakan, maka terjadilah pertikaian. Pertikaian itu menjadi perang saudara. Itu karena ada hambatan. Firaun ingin mendapatkan harta yang mudah dan banyak. Mudah karena yang kerja orang lain. Terus mereka yang menikmati hasilnya. Terus itu keinginan itu dihambat oleh Nabi Musa. Maka Firaun marah kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, Exodus, Firaun mengejar dengan tentara dengan maksud akan membunuh mereka. Karena ya kalau tidak mau jadi budak mati aja gitu. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin inna haula'i lasyirzimatun qalilun wa innahum lana laghaidun. Lalu Fir'aun itu mengerahkan tentara dari berbagai kota, berbagai daerah. Terus dia ngomongnya, mereka itu kelompok yang kecil. Kita ini kan jumlahnya banyak. Tentara yang kita miliki itu lebih banyak daripada semua Bani Israel itu. Belum banyak lah, karena mereka itu kan mulai dari Nabi Yakub sampai ke Nabi Musa. Itu kira-kira misalnya 500 tahun, ya atau lebih sedikit begitu. Itu anak cucunya kan belum terlalu banyak. Mereka itu kecil jumlahnya. Terus poin yang berkaitan dengan kepemimpinan ini, wa innahum lana laghaidun. Mereka itulah yang membuat kita marah. Karena mereka meninggalkan kita, menghindari perbudakan. Jadi mereka membuat kita marah. Kenapa marah?
karena keinginan mereka dihambat dari luar. Nah, kalau kita memimpin diri sendiri, kita itu berusaha mengendalikan hawa nafsu dari dalam. Nah, kalau dari dalam itu gimana? Ya, dari dalam itu akal kita yang mengendalikan. Akal kita yang mengendalikan hawa nafsu. Caranya gimana? Akal kita dikasih pemahaman-pemahaman yang bisa ngerem, kamu kalau terlalu jauh larimu, itu bahaya. Jadi misalnya kita kepengen makan, silahkan makan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau kamu terlalu banyak, itu akan membahayakan kesehatanmu. Nah, itu ngerem. Ya. Aku kepengen makan, tapi nggak punya duit. Terus gimana? Aku mau mencuri duitnya orang. Jangan. Nah, akal ini yang mengendalikan. Jangan. Kalau kamu mencuri, itu kamu mengambil hak orang lain, dan orang lain itu bisa marah kepadamu, dan sebagainya. Jadi mengendalikan dari dalam itu intinya adalah kita harus membekali akal kita supaya bisa mengerem dorongan-dorongan dari hawa nafsu tadi. Ya. Nah, bagaimana bisa memberi pemahaman atau bisa ngerem itu? Akal itu harus diberi modal, diberi bekal, atau kalau bahasa Inggrisnya equip. Ya. Akal itu harus di-equip, dibekali lah. Dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan keimanan, dan sebagainya. Nah, maka memimpin diri sendiri, itu kita harus membekali dulu akal kita, supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Nah, itu tadi cerita Nabi, cerita Fir'aun. Ya. Fir'aun itu marah. Marah itu ada berbeda-beda. Fir'aun marah. Nabi Musa juga marah. Tapi marahnya Fir'aun dan Nabi Musa beda. Coba kalau kita perhatikan di surat Toha ayat 85-86. Allah memberitahukan kepada Nabi Musa. Musa, kamu tinggalkan kaummu selama 40 hari. Selama kamu pergi ini, mereka itu diganggu oleh Samiri. Samiri itu membuat patung anak sapi dibuat dari emas. Terus mereka sembah itu. Karena Nabi Musa diberitahukan penyimpangan kaumnya itu, dia terus bergegas-gegas turun sambil marah. Ya, pemberitahuan Allah disebutkan, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri. Kami telah memberi ujian kepada kaummu sepeninggalmu, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah. Tapi marahnya Musa beda dengan marahnya Fir'aun. Kalau Fir'aun marahnya ingin membunuh. Kalau Nabi Musa marahnya itu sambil sedih. Ghadbana asifa. Marah sambil sedih. Apa bedanya? Marah. Kalau yang marahnya Fir'aun itu yang raging. Yang kepinginnya menghancurkan, memukul, membunuh. Itu marahnya Fir'aun. Nabi Musa marahnya itu marah kasih sayang. Aku sudah menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Aku sudah membimbing kamu bahwa kamu harus mengabdi kepada Tuhanmu yang berkuasa, Allah. Tapi kenapa kamu bisa disesatkan oleh Samiri dengan menyembah patung yang tidak bisa apa-apa? Jadi marahnya itu karena ini orang sudah dibimbing kok masih menyimpang. Jadi dia sedih, bimbingannya kurang berhasil. Nah, ini seperti marahnya ibu atau orang tua kepada anaknya yang dikasih nasihat berkali-kali tapi masih bandel. Marah, tapi marahnya tidak ingin memukul, tidak ingin membunuh, tapi marah sambil kasihan. Kasihan anakku ini, nanti bisa celaka dia. Jadi karena khawatir anaknya celaka, menjadi sedih. Nah, terus Nabi Musa memberitahukan kepada kaumnya, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanah, dan seterusnya.
Karena Tuhanmu sudah menjanjikan kamu dengan janji-janji yang baik. Nah, bagaimana kita ini bisa mengendalikan kemarahan kita atau hawa nafsu kita? Kita insya Allah akan mudah mengendalikan kemarahan kita sendiri jika kita membekali diri dengan iman yang kuat kepada Allah dan kita ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah. Udah, ringkasnya itu kita percaya kepada Allah dan kepengen taat, itu nanti bisa mengendalikan. Nah, karena apa? Kalau taat, ya karena Allah kan memberi kita nasihat. Kalau kita percaya kepada Allah, Allah sebagai Tuhan kita, kita hambanya, kita mau taat, kita dinasihati kan nurut. Nah, maka kalau kita ingin membekali diri, perbanyak perbendaharaan kita dengan nasihat-nasihat Allah untuk kita. Ya. Misalnya dalam pergaulan sehari-hari, kita bergaul dengan pasangan kita, apakah suami atau istri dan anak-anak. Kita sering mendapatkan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita punya ego, ya, yang kita ingin, kamu harus begini, dan sebagainya. Tapi kita tidak akan mudah marah jika kita selalu, kalau kita berusaha selalu taat kepada Allah. Meskipun anak-anak atau bahkan pasangan kita itu ada penyimpangan-penyimpangan. Caranya gimana? Berlapang dada. Jadi kita usahakan lapang dada. Lapang dada itu bisa kita peroleh kalau kita bisa memahami orang lain. Oh, dia begitu karena maunya ini dan sebagainya. Ya. Tentu kenakalan anak itu ada yang menyimpang dari ajaran Allah, ada yang tidak. Kadang-kadang kita itu kalau tidak memahami itu, meskipun tidak menyimpang dari ajaran Allah, tetap aja marah-marah gitu. Nah, itu mesti bisa dikendalikan. Caranya adalah dengan berlapang dada, dan lapang dada itu memahami pola pikir orang lain, kemudian kalau ada perbedaan kita maafkan. Jadi gabungan antara berlapang dada dan memaafkan. Ini contohnya keluarga ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang beriman, di antara pasanganmu dan anak-anakmu itu ada yang jadi musuh bagi kamu. Nah, terus sikapmu gimana? Fahdharuhum. Berhati-hatilah terhadap mereka. Ya, hati-hati. Terus di samping hati-hati, kita wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kamu suka memaafkan, suka berlapang dada dan mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu akan mengampuni kamu. Jadi kita biasakan lapang dada. Untuk lapang dada kita mesti berusaha memahami orang lain. Orang lain punya pola pikir yang berbeda, punya target yang berbeda dan sebagainya. Maka kita harus bisa memaafkan mereka. Kita akan lebih mudah menahan marah dan memaafkan orang lain jika kita mengutamakan karunia yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Yaitu apa? Ampunan dan surga. Jadi kita itu mencarinya ampunan dan surga yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian kalau ada anak atau pasangan kita yang menyimpang, kita cek yang penyimpangan mereka itu melanggar ketentuan Allah enggak. Kalau tidak, biarkan aja. Tapi kalau menyimpang, kita nasihati supaya tidak terjerumus ke neraka. Nah, itu kita pegang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergegas-gegaslah kamu untuk meraih ampunan dari Allah dan surganya. Yang luasnya itu seluas bumi dan langit. Surga itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Coba kriterianya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau bersedekah baik pada saat dia kesulitan atau dia dalam keadaan lapang. Ini kan peduli pada orang lain. Jadi dimulai dengan kepedulian. Karena kepedulian, ada orang menderita kita tolong. Ada orang mempunyai cita-cita yang bagus, tidak punya biaya,
kita mempunyai kelebihan, udah kita biayai. Nah itu kepedulian kepada orang lain. Kepedulian tidak hanya di situ. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bertakwa itu bisa menahan marah. Kenapa bisa menahan marah? Ya karena mereka itu mudah memahami orang lain, tidak memaksakan egonya sendiri. Kalau dia memaksakan egonya sendiri, pasti dia akan mudah marah. Udah begitu, wal afina 'anin nas, mereka mau memaafkan orang lain. Memaafkan di sini baik dimintai maaf atau tidak. Jadi Allah mendorong kita memaafkan itu, nggak usah menunggu dia minta maaf. Udah nggak usah nunggu, gitu, kita maafkan saja. Karena kalau kita nunggu, nanti kita kesel. Kok nggak minta maaf ya? Tapi kalau kita nggak usah nunggu, habis dah, apapun yang kita pernah kesal, hilang. Ya, jadi kita sendiri yang menikmati indahnya ketentraman. Hawa nafsu itu juga bisa mendorong seseorang untuk berlebihan. Tadi yang saya katakan hawa nafsu itu kan karakternya dorong. Ya kayak kereta api, lokomotif itu kan dorong. Lalu nanti masinis tugasnya apa? Ngerem. Terus membiarkan jalan dijalankan. Terus jalannya jangan terlalu kencang. Dia kendalikan kecepatannya. Terus bila suatu saat perlu berhenti, direm. Nah itu hawa nafsu begitu. Hawa nafsu itu, kamu jangan jalan dulu. Aku lapar. Itu ada makanan. Stop. Jangan. Itu punya orang lain. Tapi kan, di sini nggak ada warung ini. Sebentar, kita tunggu yang punya datang. Nanti kalau yang punya datang kita bilang. Nah, itu ngerem kan. Terus ketika, boleh nggak aku ikut makan makananmu ini? Oh boleh. Nah terus, oke, hawa nafsu, silakan jalan, gitu. Nah, jadi mengendalikan itu semacam itu. Nah, banyak orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Akhirnya gimana? Hawa nafsu maunya tuh jalan aja, nerobos. Akhirnya melanggar hak orang lain. Punya orang lain diambil. Mengambil hak orang lain itu macam-macam. Apalagi zaman sekarang ini canggih sekali. Penipuan itu tiap hari itu ada saja. Melalui telepon lah, melalui medsos lah, itu ada saja. Nah, antara lain merampas hak orang lain itu curang dalam berbisnis. Curang itu caranya juga macam-macam. Yang paling kentara itu perusahaan konstruksi atau orang pemborong itu. Nah, itu kualitasnya dikurangi. Itu curang, mencuri, merampas orang lain. Merampas hak orang lain itu macam-macam. Misalnya seharusnya tidak ada pungutan, ada pungutan. Perizinan sudah dibayar semuanya, minta sogokan. Nah itu juga merampas hak orang lain dan sebagainya. Nah, Allah melarang kita merampas hak orang lain. Orang yang suka merampas hak orang lain itu namanya orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Siapa itu orang yang curang? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka itu pada gilirannya menjadi pembeli, minta dipenuhi. Tapi wa idza kaluhum wa wazanuhum yukhsirun. Kalau pada gilirannya mereka itu menjual atau menyerahkan barang orang lain, mereka kurangi. Nah, ini curang. Nah, termasuk indikasi keberhasilan kepemimpinan sendiri adalah jika kita mampu menahan diri dari kerakusan. Ya. Jadi kalau kita merampas orang lain, itu rakus. Ya. Indikasi rakus itu gimana? Dia mau mengambil hak orang lain, itu rakus. Ya. Nah itu kalau kita mampu menghindari kerakusan dengan cara menghindari penipuan, kecurangan dalam bisnis, korupsi, dan pemalakan, maka kita berhasil. Nah, untuk mencegah kerakusan itu kita mulai dari tahap yang sangat awal. Rakus itu mengambil hak orang lain. Itu sudah hilir itu. Kita mencegahnya mulai dari hulu. Apa itu? Keinginan. Kita kalau melihat punya orang lain, nggak usah punya keinginan untuk itu. Nanti keinginan itu bisa menyebabkan kita terdorong untuk mengambil hak orang lain. Nah, supaya tidak punya keinginan gimana?
Jangan terlalu mengagumi punya orang. Orang dia punya mobil. Kadang-kadang ada teman yang membawa mobil mewah dia ke masjid. Ya lihat sepintas saja, nggak usah terlalu mengagumi. Ya. Ada teman ke masjid bawa Bentley. Wah ini jarang di Indonesia ini. Jangan-jangan hanya satu-satunya. Terus bawa mobil balap dan sebagainya. Itu kita jangan terlalu mengagumi. Supaya tidak mengagumi gimana? Melihatnya jangan terlalu berlama-lama. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Kamu, ini bahasa letterleknya, kamu jangan memanjangkan matamu kepada sesuatu yang kami berikan kepada segolongan orang lain yang merupakan perhiasan dunia, agar kami menguji mereka. Jadi orang yang kaya, orang yang mempunyai kelebihan dan sebagainya, itu sebenarnya urusannya dengan Allah. Allah sedang menguji mereka. Allah sedang menguji mereka. Nah kita itu jangan lalu terus iri kepengen itu. Nah, supaya tidak iri gimana? Jangan memanjangkan mata. Memanjangkan mata itu bisa berarti mengarahkan pandangan kita ke situ. Tapi sulit, kita itu kepengen lihat. Ya, jadi pengertiannya jangan memanjangkan ini gimana? Jangan berlama-lama lihat. Ya. Jangan berlama-lama melihat. Kalau melihat itu look at. Tapi kalau berlama-lama stare, ya. Memandang terus-menerus. Nah, itu hindari. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu, maka kita mencegahnya mulai dari awal. Kalau kita memang hanya bisa naik sepeda motor, nggak usahlah iri dengan orang-orang yang naik mobil. Begitu pula kalau kita sedang naik sepeda, tidak punya sepeda motor, ya nggak usah iri dengan yang bersepeda motor. Alhamdulillah saya dulu bisa begitu. Ya. Ketika saya punya sepeda saja, saya kuliah setiap hari pakai sepeda, nggak pernah saya punya keinginan motor. Nah, itu alhamdulillah. Nah, hawa nafsu itu kadang-kadang ngerem. Ya. Tadi saya bilang ngerem, kalau ngerem itu atau mencegah, itu kita menjadi pemalas. Misalnya kita diperintah Allah sholat, terus dia tidak mau berangkat sholat. Nah, itu Allah menyebut, wa inna minkum laman la yubatti'an. Di antara kalian pasti ada orang yang berlambat-lambat. Nah, itu malas. Ya. Pendek kata, kalau kita ingin memimpin diri sendiri, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Padahal mengendalikan hawa nafsu sendiri itu betul-betul sangat sulit, karena hawa nafsu itu merupakan bagian dari kita sendiri. Dengan demikian, mengendalikan diri sendiri itu sulit, karena kita pergi kemana-mana dia ikut. Bandingkan dengan perang atau dimusuhi orang lain. Kalau kita dimusuhi orang lain, kalau kita ketemu bisa terjadi perang atau berantem. Nah, kalau kita ingin menghindari, gampang, nggak usah ketemu dia, nanti kita selamat. Tapi kalau hawa nafsu, kita kemana-mana kan dia ikut, kita sembunyi ya dia ikut. Nah, oleh karena itu kita pasti harus mampu mengendalikan itu. Kuncinya adalah iman kepada Allah dan kita berusaha taat kepada Allah. Maka Allah menyebutnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, takut ini kan beriman dan kita berusaha untuk taat. Taat itu karena takut akan siksaannya. Terus mencegah hawa nafsunya. Ya, mencegah hawa nafsu dimulai dari keimanan dulu. Dimulai dengan takut dulu kepada Allah. Nanti kalau kita bisa seperti itu, Allah menjanjikan fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat tinggal orang itu. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa manusia itu ditugasi memimpin dengan tanggung jawab. Sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri berpangkal pada pengendalian hawa nafsu. Nah, mengendalikan hawa nafsu dengan akal, saya ulang, mengendalikan hawa nafsu itu dengan cara menggunakan akal.
akal kita bekali dengan antara lain iman, ilmu, dan pengalaman. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu sendiri, sehingga kita bisa menjadi pemimpin diri kita sendiri, dan kemudian di berikutnya mudah-mudahan kita bisa memimpin orang lain. Amin.